Hai, selamat hari Minggu. Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga semoga orang tua kalian, kakak, adik, keluarga kalian juga semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya ada sukacita Tuhan di dalam hati kalian semua ya. Senang banget kita ketemu lagi hari ini. Kita akan kembali beribadah, memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah menjagai kami dan menyertai kami dalam aktivitas kami selama seminggu kemarin. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami waktu dan juga kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Kami siap untuk beribadah, memuji Tuhan dan juga belajar firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya teman-teman, tentunya dalam segala kondisi kehidupan kita perlu ya bersuka cita karena kita mengingat kebaikan Tuhan yang sangat ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Walaupun seminggu kemarin mungkin kita mengalami kesulitan dalam sekolah kita, atau mungkin kita sedang ada masalah dengan keluarga atau teman, tapi kakak percaya Tuhan selalu ada buat kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan tentu saja damai sejahtera Tuhan dan sukacitanya ada dalam hati dan pikiran kita. Baik, supaya kita lebih bersemangat memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian yang berjudul Bersyukurlah. Yang masih ngantuk, yang masih bad mood, dengan pujian ini kita semakin bersemangat, kita semakin bersuka cita ya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Semuanya tersenyum, semuanya bersuka cita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur kepada Tuhan ya, karena kasih setianya kepada kita anak-anaknya tak pernah berkesudahan. Dari dulu sampai sekarang bahkan selama-lamanya kasih setia Tuhan
selalu ada buat kita anak-anaknya yang mencarinya. Ya teman-teman, saat ini kita bersiap untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, kita mau mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyambut panggilan Tuhan kepada kami. Panggilan-Mu yang sungguh lembut mengajak kami untuk datang kepadamu dalam perenungan firman-Mu. Kami haus ya Tuhan akan firman-Mu dan kami mau belajar dari firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu ini yang terbatas. Dan Tuhan yang menunjukkan kehendak-Mu bagi kami dan buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu dengan bahasa yang sederhana sehingga kami dapat memahami setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai waktu yang indah bersama Tuhan ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah time with God. Apa sih time with God itu? Waktu bersama dengan Tuhan. Ya, waktu bersama Tuhan itu adalah waktu terbaik yang kita khususkan hanya untuk bertemu dan bersama dengan Tuhan. Mungkin teman-teman sampai hari ini berpikir waktu bersama Tuhan itu adalah waktu beribadah seperti saat ini, ya. Waktu khusus di hari Minggu yang sudah diatur oleh orang tua, oleh gereja, oleh guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggu untuk dapat berkumpul bersama, memuji Tuhan, menyanyikan pujian, lalu mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Ya, itu tidak salah pengertiannya. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal yang baru, ya. Waktu bersama dengan Tuhan itu tidak hanya waktu beribadah, waktu hari Minggu seperti saat ini, ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah waktu khusus setiap harinya yang kita sediakan spesial buat Tuhan. Ya, waktu yang spesial itu artinya waktu yang terbaik. Waktu yang kita pilih khusus yang kita sediakan dalam 24 jam keseharian kita. Ada satu waktu khusus yang kita sediakan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bicara waktu bersama dengan Tuhan itu bukan waktu sisa. Jadi kita katakan ini waktu yang terbaik, artinya dalam 24 jam sehari kita khusus menyediakan waktu yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi waktu bersama Tuhan adalah waktu terbaik yang kita khususkan spesial untuk bertemu dan bersama dengan Tuhan. Untuk bertemu atau bersama dengan seseorang, ya misalnya dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Pertama-tama kita perlu merasakan adanya keinginan untuk berjumpa atau bertemu dengan mereka. Ya, kalau kangen sama mama sama papa, itu pasti rasanya kita tuh kangen gitu ya, rindu pengen ketemu sama mereka. Di masa pandemi ini kita jarang bertemu dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman main kita ya. Pasti dalam satu waktu kita merasa kangen dan rindu sekali pengen ketemu sama mereka. Jadi sebelum bertemu itu dengan seseorang yang spesial, kita punya perasaan yang kangen, punya perasaan rindu. Sama halnya dengan Tuhan, teman-teman. Saat kita berkata kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan, kita perlu merasakan kerinduan, perlu rasa kangen gitu mau ketemu sama Tuhan. Ya, jadi bukan artinya hanya seminggu sekali seperti ibadah kita pada hari ini, artinya selama 6 hari kemarin kita kangen mau ketemu sama Tuhan, ya waktu yang khusus spesialnya cuma hari ini aja, hari Minggu. Ya, jadi kerinduan kepada Tuhan ini harus setiap hari loh ternyata. Ya, dikatakan di Mazmur 63 ayatnya yang pertama. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Dikatakan oleh Daud di sini dalam Mazmur 63, ia merindukan Tuhan, ya, sebab dia merindukan Tuhan, makanya dia mau mencari Tuhan. Ya, di sini dikatakan jiwaku haus kepadamu, ya. Haus itu perasaan kering ya, perasaan kering, perasaan aduh pengen banget minum, kekeringan, jadi perlu banget air untuk memuaskan kehausan kita.
Itulah perasaan Daud dalam Mazmur yang dia sampaikan di sini. Perasaan hausnya untuk bertemu dengan Tuhan itu dia ibaratkan seperti tanah yang kering ya. Teman-teman bisa bayangkan tanah yang kering kerontang, yang gak pernah disiram air, yang tandus ya. Seperti itu rasanya jiwanya dan tubuhnya. Saking kangennya sama Tuhan, dia pengen ketemu sama Tuhan, mau mencari Tuhan, sekangen itu dia rasanya haus ya, seperti tanah yang kering. Lalu dikatakan di Yesaya 26 ayat yang ke-9, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Jadi di sini bukan kangen-kangen yang biasa ya. Dikatakan segenap jiwa, artinya dengan seluruh jiwa raganya itu dia ingin sekali ketemu sama Tuhan, merindukan Tuhan pada waktu malam, juga mencari engkau pada waktu pagi. Ya, jadi ada waktu yang di sini disebutkan dalam Yesaya pada waktu malam, pada waktu pagi. Artinya setiap hari, setiap malam, setiap pagi, tiada terkecuali ia merasakan merindukan Tuhan, dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan di sini bukan cuma sekali seminggu ya, bukan cuma pada hari Minggu aku merindukan Tuhan, pada hari Sabat aku mencari Tuhan, tidak, tapi pada waktu malam, pagi, berganti hari, malam dan pagi lagi jiwanya haus mencari Tuhan. Seperti itulah kita anak-anak Tuhan yang rindu bertemu dengan Bapa kita. Ya. Bagaimana sih pertemuan yang dimaksudkan di sini? Pertemuan dan waktu yang bersama dengan Tuhan ini. Ya, jadi selain ibadah kita setiap minggu yang rutin seperti saat ini, pertemuan yang rutin yang kakak sampaikan tadi yang setiap hari malam dan pagi itu bisa dalam berbagai bentuk. Pertama adalah doa. Ya, dalam doa kita bertemu Tuhan. Saat kita berdoa, kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan lewat doa kita. Waktu kita bangun tidur pagi, bukan handphone yang kita cari pertama. Bukan apalagi misalnya uang yang kita cari pertama kali. Bukan barang berharga kita, mainan kita yang kita cari pertama kali. Tapi kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita waktu bangun tidur, bangun pagi, yang mau kita cari pertama kali adalah Bapa kita di sorga. Ya, kita bangun pagi, kita berikan waktu terbaik kita, waktu spesial kita sebelum kita memulai semua aktivitas kita. Kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Begitu juga waktu mau tidur. Ya, kita sudah beraktivitas selama sehari, kita sudah sekolah, belajar, kita sudah bermain, kita sudah berkumpul dengan keluarga. Sebelum kita istirahat, kita mau kembali mengingat Tuhan, kita mau kembali datang dalam doa kita kepada Tuhan, kita mau bertemu dengan Bapa dalam doa kita, mau bersyukur. Ya, di situ malam hari kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita selama sepanjang hari. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa menjalani hari itu dengan baik. Ya, jadi sebelum kita istirahat juga kita mau belajar untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa kita. Selain berdoa, apalagi sih? Kita kenal yang namanya saat teduh. Ya, mungkin teman-teman yang saat ini belum pernah atau belum mulai rutin untuk melakukan saat teduh, mungkin kita akan bisa coba mulai hari ini. Ya, artinya apa saat teduh itu? Bukan saat ngadem ya, saat ngadem di bawah pohon yang teduh, saat meneduhkan diri di bawah AC gitu, bukan. Tapi saat teduh adalah saat yang terbaik yang kita khususkan khusus hanya untuk bertemu dengan Tuhan tadi dalam doa, lalu kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita membaca renungan, kita memuji Tuhan dalam waktu saat teduh kita itu, ya. Jadi itulah saat-saat pertemuan dengan Tuhan. Dikatakan di Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman, Tuhan itu pengen dicari. Ya, sama seperti orang tua kalian. Kalau kalian
udah lama gitu nggak ketemu gitu ya, misalnya ada kegiatan di luar udah lama nggak ketemu, pengen gitu begitu kalian pulang gitu, pengen tuh dicari sama anak-anaknya. Ya sama seperti Bapa di sorga juga, pengen gitu dicari sama kita, pengen dipanggil, pengen untuk diajak ketemuan gitu ya sama kita anak-anaknya. Ya, di sini dibilang apabila kamu mencari aku, ya mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Jadi barang siapa anak-anak Tuhan yang datang dalam waktu khusus kepada Tuhan untuk mencari Dia, Dia pasti akan datang untuk menemui kita. Ya, apabila hati kita juga menanyakan Tuhan dengan segenap hati kita, kita betul-betul sungguh-sungguh, bukan karena cuma disuruh, bukan karena formalitas rutinitas sekolah atau sekolah minggu, tapi dengan sungguh-sungguh kita menanyakan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan kita menemukan Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya bagaimana sih cara melakukan pertemuan ini dengan Tuhan ya? Cara memiliki waktu yang baik ini dengan Tuhan ya. Kakak punya beberapa cara di sini. Ada 5 cara ya. Yang pertama, bisa kita mulai dengan praise and worship. Artinya praise itu memuji dan juga menyembah Tuhan. Ya, seperti yang tadi kita sudah lakukan sebelum memulai ibadah, kita menaikkan pujian. Ya, teman-teman bisa pilih satu lagu yang mudah yang teman-teman ingat. Ya, kalian bisa nyanyikan, ya kalian bisa nyanyikan, lalu kalian bisa nyalakan juga mungkin musik YouTube yang bisa membantu kalian untuk menyanyikan pujian itu, boleh ya. Nyanyikan pujian untuk Tuhan. Ya, Tuhan senang dinyanyikan pujian sama kita. Siapa sih yang nggak senang dikasih lagu yang dinyanyiin ya? Tuhan juga senang dipuji, disembah oleh kita. Lalu yang kedua, baca firman Tuhan. Bertemu dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya, kalau kita nggak baca firman Tuhan setiap hari, kita ibaratnya nggak punya buku pedoman, nggak punya manual, nggak punya petunjuk ya untuk menjalani hari-hari kita. Ya, jadi firman Tuhan yang kita baca itu untuk menjaga hati kita, sikap kita, perilaku kita, ucapan kita sepanjang hari, supaya kita terus dapat menyenangkan hati Tuhan melalui cara hidup kita. Ya. Lalu kemudian kita juga bisa dikuatkan saat kita sedang ada masalah, kita lagi pusing, lagi stres, lagi banyak ujian, lagi banyak PR ya. Melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Lalu kemudian dalam waktu untuk bertemu dengan Tuhan ini, kita harus fokus sama Tuhan ya, sama firman-Nya. Jadi pikirannya jangan sampai melayang kemana-mana. Lalu kita juga memahami dan mengerti apa sih yang Tuhan mau melalui firman-Nya itu. Kemudian dalam firman yang kita baca juga ada janji-janji yang Tuhan sampaikan dan kita mau mengingatnya. Dan jangan lupa untuk memulai dan menutup waktu perenungan ini dengan doa. Dan perlu kita buat waktu ini tuh menjadi beautiful, menjadi indah. Artinya supaya kita tidak merasa terpaksa, kita tidak merasa ini hanya rutinitas sebagai orang Kristen, sebagai siswa sekolah Kristen. Kita mau membuat waktu berdoa dan juga ibadah serta saat teduh kita itu indah. Supaya kita juga enjoy ngejalaninnya dan Tuhan juga senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, bagaimana membuat waktu ini indah? Yang pertama, no rush atau jangan terburu-buru. Jadi saat teman-teman mau berdoa, saat teman-teman mau bersaat teduh, memang teman-teman mengkhususkan waktu yang spesial buat Tuhan. Artinya kalian bisa bangun lebih awal, kalian bisa menyiapkan waktu khusus untuk berdoa. Sebelum ibadah minggu juga kalian bangun lebih awal, bersiap-siap, sudah sarapan, sudah mandi, sudah berpakaian baik ya, tidak sedang mengerjakan hal lain. Jadi jangan sampai terburu-buru. Artinya jangan lagi ketemu sama Tuhan dalam doa, dalam ibadah, tapi teman-teman terburu-buru masih harus melakukan ini dan itu, belum selesai mandi, belum selesai makan dan lain sebagainya. Lalu kemudian selanjutnya no distraction, artinya hindari gangguan-gangguan. Nih yang paling bahaya adalah gangguan notifikasi medsos, apalagi kalau ibadahnya lihat lewat handphone, lewat YouTube, lewat video di handphone, tring muncul ya notifikasi medsos. Ada yang like, ada yang kirim pesan. Itu ya harus di mute, harus dinonaktifkan atau mungkin jaringannya dinonaktifkan dulu. Lalu kemudian menghindari suara gaduh, keadaan yang ramai, yang berisik. Artinya kalian mencari tempat yang khusus, yang jauh daripada suara yang berisik, jauh daripada keadaan ramai, sehingga teman-teman bisa fokus untuk
berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk baca firman Tuhan. Jadi akhirnya pikirannya dan pikirannya jadi nggak kemana-mana, matanya juga jadi nggak lihat kemana-mana gitu ya, nggak terganggu. Lalu kemudian pilih waktu dan tempat yang tepat ya, seperti yang tadi kakak bilang, pilih waktu yang memang spesial, waktu yang memang kalian ingin sediakan khusus buat Tuhan. Ya, jadi jangan lagi di sela-sela main game gitu kan, lagi main medsos tiba-tiba aduh aku mau bertemu dengan Tuhan gitu. Jangan ya, jangan sambil-sambil ya. Jadi sediakan waktu khusus pagi hari dan malam hari untuk berdoa, bersaat teduh, untuk baca firman Tuhan. Dan pilih tempat yang nyaman buat kalian, misalnya di kamar tidur atau mungkin di ruang tamu, di ruang belajar. Ya, tapi ingat juga sikap kita juga harus kita perhatikan. Misalnya kalian nyaman untuk berdoa di dalam kamar atau beribadah di kamar kalian sendiri. Oke, boleh, tapi perhatikan sikap kalian saat kalian mau bertemu dengan Tuhan. Jangan kayak lagi mau bertemu dengan teman main ya. Artinya misalnya duduk sembarangan sambil tiduran gitu. Ibadahnya sambil tiduran. Masih ngantuk-ngantuk atau sambil makan, sambil ngemil. Kakinya diangkat sambil selonjoran. Atau tangan kanan sambil lihat ibadah atau baca firman Tuhan. Tangan kirinya sambil nge-scroll IG story. Nah, jangan ya. Jadi perhatikan juga sikap kalian, supaya sikap kalian juga menyenangkan hati Bapa kita yang di sorga. Sehingga dia mau datang menemui kalian. Dan Bapa di surga juga mau datang untuk mendengarkan doa-doa dan permohonan kalian. Mulai hari ini dan ke depannya kita betul-betul mau mencari Tuhan dalam waktu yang khusus. Kita mau belajar setiap hari mulai rutin berdoa. Ya, rutin berdoa pagi, siang, malam. Rutin juga baca firman Tuhan minimal 1 kali sehari ya. Misalnya pagi hari teman-teman sempatkan waktu minta tolong sama orang tua, saudara gitu ya di kamar untuk bangunin pagi-pagi baca firman Tuhan. Nyanyi 1 pujian, kemudian berdoa ya. Sampaikan di situ curhat ya kalian dalam doa itu. Kalian ketemu sama Tuhan dalam doa, kalian curhat, sampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian mau, apa harapan kalian hari itu, apa cita-cita kalian, kalian ingin bagaimana dalam sekolah kalian, sampaikan melalui doa itu. Ya, dan paling penting jangan lupa untuk terus rutin belajar firman Tuhan. Walaupun memang sulit ya menyediakan waktu kita karena sekolah sekarang kan online gitu ya, padat ngerjain tugas juga banyak, di rumah terus, tapi teman-teman, kalau teman-teman mau, Tuhan pasti akan tolong ya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, memang kita tidak mampu ya. Kita semua manusia biasa, kita anak-anak yang masih bandel-bandel. Tapi kalau teman-teman betul-betul serius mau mencari Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, Tuhan pasti akan menolong kita setiap harinya. Ya. Baik, kalau gitu kita akan menyanyikan 1 pujian bertemu dalam kasih-Nya ya, untuk menutup perenungan firman Tuhan kita hari ini dan juga ibadah kita hari ini. Mari kita mau bertemu Tuhan dalam kasih-Nya yang indah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ada sukacita Tuhan ya saat kita berkumpul, bertemu bersama dengan Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Tuhan mengajari kami pada hari ini bahwa Engkau sangat senang untuk ditemui oleh kami. Ampuni kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih suka males, yang masih suka lupa untuk datang mencari Tuhan. Tapi pada hari ini kami berterima kasih Tuhan sudah mengajari kami. Kau menegur kami melalui firman-Mu dan kami percaya bahwa Tuhan sangat ingin dijumpai oleh kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar, kami mau untuk setiap hari, pagi dan malam untuk datang bertemu dengan Engkau. Dalam doa kami, dalam ibadah kami, dalam saat teduh kami. Kami mau setiap hari haus merindukan firman-Mu. Kami haus untuk merasakan kasih-Mu dalam pertemuan kami bersama dengan Tuhan. Kami juga rindu untuk mencari Tuhan, untuk menyampaikan semua permohonan kami, untuk curhat kepada Tuhan, untuk menyampaikan semua permasalahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa mengingatkan kami setiap hari, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang tekun untuk dapat datang di dalam pertemuan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya ibadah minggu ya Tuhan, kami mau rajin setiap hari bersaat teduh. Kami mau Tuhan untuk terus menjumpai Tuhan dalam waktu-waktu yang spesial. Kami mau menikmati waktu yang indah bersama Tuhan dalam kasih dan juga anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang menyertai kami sepanjang aktivitas kami satu hari ini bersama dengan keluarga kami. Berikan kami waktu istirahat yang cukup dan pulihkan keadaan kami dimanapun kami berada, baik kami semua yang sakit, kami sedang mengalami masalah, kami banyak pergumulan, Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat terus mengingat Tuhan dan bersuka cita dalam waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan. Pimpinlah juga sekolah kami, waktu belajar kami sepanjang minggu besok, dan Tuhan yang menyertai juga pekerjaan orang tua kami, melindungi dan menjagai kami semua sekeluarga dimanapun kami berada dalam segala aktivitas kami. Cukupkanlah kebutuhan kami ya Tuhan, dan ajari kami untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau menutup ibadah kami dan doa kami dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya kasih Tuhan Yesus yang menyertai teman-teman sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, jangan lupa terus rajin berdoa, baca firman Tuhan, bersaat teduh ya setiap hari. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah online yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kalian semua dan keluarga kalian. Bye, God bless you.